Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nahda Asyifa, yang kedua Gladys Audinta, yang ketiga Mutia Aulia, yang keempat Nazila, yang kelima Aura Nabila. Struktur pembahasan: 1. Konsep dan urgensi. 2. Alasan diperlakukannya kajian. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politis. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi. 1. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumi ilmu. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, rasa karena itu diperlukan orientasi yang menyerang dan menangkal nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, Nahda Asyifa. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dan kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih kepercepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pengendalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lainnya yang menggunakan teknologi canggih percepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan. Dapat memicu kejadiannya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Kedua, pejabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang mempengaruhi pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung
pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakinkan dapat menciptakan kepribadian manusia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergantung dan digantikan sifat individualistis, dehamanis, pragmatis, dan cenderung sekuler. Ketiga, nilai-nilai kreatif lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti 1. Budidaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. 2. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting dan seterusnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Aura. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu Indonesia. A. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, pembukaan UUD 1945 berbunyi. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara dan juga termasuk cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro, anggota Senat Universitas Gadjah Mada, sebagaimana dikutip oleh Profesor Krisnadi Harjaswendmantri dalam sambutan seminar tersebut yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup sebagai suatu pangkal sudut pandang dari objek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal lain yang diselidiki menurut Kusnadi 1981. Sumber sosiologis Pancasila dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan.
Contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Mulia beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu, terutama nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Yang C. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diteruntuk ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, terutama pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Selanjutnya saya persilakan Nazila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya terkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan, humanisme, kajian tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu dapat memperhatian yang lebih khusus, yang eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggara seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu 1987 dan simposium dan Sarahesan Nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan nasional 2006. B. Argumen tentang tantangan Pancasila dan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IMTEK di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian di dunia termasuk Indonesia akibat ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IMTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju. IMTEK-nya Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. D. Pragmatisme yang berprioritas pada 3 cara yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan rules hasil. Menurut Titus DDK 1984 mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gladys. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. A. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asal kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Wahyudi 2006-65. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia. Ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Wahyudi 2006-66. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri tersebut selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Wahyudi 2006-69. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat, Western oriented. B. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri. C. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok. Pancasila sebagai dasar Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain Pancasila sebagai intelektual bastion, Sof bin Effendi, Pancasila sebagai common denominator, Valwes Muladi, Pancasila sebagai paradigma ilmu, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai
rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Fikri, Baik, perkenalkan nama saya Fikri Alfarizi dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa yang dimaksud dengan konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? selanjutnya Faisal. Saya ingin bertanya kepada Nazila, berikan contoh konkret bagaimana Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Selanjutnya Witri. Perkenalkan, nama saya Witri Hafiza dari kelompok 2. Apa dampaknya jika pengembangan ilmu tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Orang lagi yang mau bertanya? Rizka, boleh? Oke, perkenalkan nama saya Rizka Salwa Zafira. Ingin bertanya, bagaimana peran pemerintah dalam memastikan pengembangan ilmu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Selanjutnya sisa satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Raffi, boleh? Perkenalkan, nama saya Raffi Pradipta Putra dari kelompok 5. Izin bertanya, mengapa Pancasila dianggap penting sebagai dasar pengembangan ilmu? Sekian, terima kasih. Oke. Baiklah, kami langsung saja menjawab pertanyaan dari teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fikri. Apa yang dimaksud dengan konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu? Konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pada penggunaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan etika agar ilmu pengetahuan berkembang tidak hanya untuk mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungan. Sekian. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Mengapa Pancasila dianggap penting sebagai dasar pengembangan ilmu? Pancasila penting karena memberikan arah yang jelas agar ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat pragmatis, tetapi juga humanis dan berkeadilan. Dengan Pancasila, pengembangan ilmu tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, budaya, dan keagamaan yang dianut bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila mencegah ilmu digunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau merusak lingkungan. Sekian. Raffi, udah cukup jelas? Jelas. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Witri. Apa dampak jika pengembangan ilmu tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila? Tanpa Pancasila, pengembangan ilmu dapat kehilangan arah moral dan etika, sehingga berpotensi menghasilkan dampak negatif seperti ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan teknologi, dan dehumanisasi. Hal ini juga dapat menimbulkan konflik sosial akibat pengabaian nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Witri, apakah jelas? Sudah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Contoh pengembangan teknologi pertanian pada prinsip keadilan sosial sila kelima untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Contoh lainnya adalah penelitian dalam bidang kesehatan yang mengutamakan akses yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Terima kasih. Apakah jelas, Faisal? Ya, sudah jelas. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reska. Bagaimana peran pemerintah dalam memastikan pengembangan ilmu sesuai dengan nilai Pancasila? Jawabannya, pemerintah berperan dalam menyusun kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam riset dan pengembangan ilmu, misalnya melalui pendanaan penelitian yang berfokus pada keberlanjutan, penerapan undang-undang yang mengatur etika penelitian, dan penyediaan pendidikan yang menanamkan nilai Pancasila kepada para akademis dan ilmuwan. Untuk Liska, apakah sudah jelas? Sudah. Oke. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.